kita tunggu temen-temennya dulu yang main ya. Tadi kamu belajar apa aja di sekolah, Dian? Bahasa Indonesia? Oh, udah menyinggung teks-teks yang kakak tulis di atas ya? Oke, good. Baik. Tuh, ada siapa namanya? Dia ada Bimo. Bimo dari sekolah mana, Bimo? Oh, satu sekolah sama dia. Terus ada Tika. Tika dari 77. Oke, sama kamu namanya siapa? Oke, Dimas. Satu lagi, kamu? Oh, ya. Oke, ada Dian, Bimo, Tika, sama Dimas. Kakak buka dulu ya kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana hari ini kabarnya kalian? Apakah ada yang gamut? Terus gamut terus perasaannya capek kak? Capek pasti ya. Kalian habis pulang sekolah langsung bimbel. Nah, tapi itu bakal jadi berkah buat kalian ke depannya karena kalian habis menimba ilmu terus menimba ilmu lagi. Semoga kebaikan kalian itu bakal kalian petik di masa depan kalian. Oke, amin. Oke, tadi Dian itu dari SMA 27, Bimo SMA 27, Tika dari 77, Dimas dari SMA 1 sama Haris di sini ya, dan 3. Oke, hari ini kita belajar tentang teks berita. Nah, ada poin-poin belajar apa kita hari ini. Ada pengertian teks berita, struktur teks berita, sama kaidah kebahasaan dari teks berita. Nah, yang kalian tahu tentang berita itu apa sih? Oke, benar, peristiwa, benar, sama kejadian, benar. Dian sama Bimo benar. Oke, kakak jelasin dulu pengertian dari teks berita ya. Oke, kelihatan? Oke, pengertian dari teks berita adalah teks yang menyampaikan sebuah informasi. Teks yang menyampaikan sebuah informasi yang di dalamnya ceritakan hal, peristiwa, atau kejadian nyata. Oke, nyata di mana? Di dunia. Oke, kalau kita lihat dari pengertian teks berita adalah teks yang menyampaikan sebuah informasi yang di dalamnya menceritakan hal, peristiwa, atau kejadian nyata. Oke, biasanya kalau teks berita ini berarti bersifatnya faktual sama aktual. Nah, bersifat faktual
ada faktual dan aktual, ininya halakin. Faktual adalah berdasarkan kejadian nyata atau benar-benar terjadi. Oke, maaf ya. Dan aktual adalah sini aja ya. Aktual adalah yang baru-baru saja terjadi. Oke. Kalau faktual itu berdasarkan kejadian nyata, sedangkan aktual yang baru-baru saja terjadi atau beritanya itu terkini. Nah, kalau kita bahas berita-berita fakta dan aktual, faktual dan aktual, kita bisa bahas tentang Pilduna ya, Piala Dunia. Piala Dunia itu baru-baru saja terjadi dan itu benar-benar nyata. Nah, itu bisa kalian buat karena bersifat faktual dan aktual seperti itu. Nah, untuk itu kalian catat ini waktu kakak kasih waktu 5 menit. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Kalau bahasa Indonesia lebih ke arah ini ya, apa informasi-informasi yang kalian dapat sebenarnya udah hal itu terjadi biasanya gitu. Sudah? Belum ya? Oke, kita tungguin ya. Kalian ada yang ini nggak merasa bahasa Indonesia itu susah atau gimana gitu? Enggak kan, bahasa Indonesia itu sebenarnya gampang teman-teman. Kenapa ada yang gampang? Karena sifatnya tuh mudah dipahami. Jadi ada yang menurut kepercayaan dosen yang bilangnya adalah bahasa Indonesia itu kunci utamanya adalah di literasi. Kalau kita mau baca, itu pasti kita bisa gitu. Kaliannya mau baca atau enggak? Kayak gitu. Udah belum? Belum. Udah, bentar lagi ya. Sudah? Emang banyak ya? Kan belum banyak.
Oke, udah ya. Kakak lanjut ya. Nah, tadi sudah menjelaskan pengertian dari teks berita itu sendiri. Nah, kakak mau menjelaskan sedikit tentang ciri dari teks berita itu apa aja. Oke, ciri dari teks berita. Nah, oke, yang pertama, karena kakak sudah jelasin di awal, dia bersifat faktual. Bersifat faktual atau kejadian nyata. Yang kedua apa? Berarti bersifat aktual. Nah, lanjutnya aktual berarti baru terjadi. Oke, yang ketiga ada apa? Dia bersifat objektif. Objektif di sini adalah apa? Tidak menggunakan sudut pandang orang lain. Oke, nah kenapa tidak objektif dalam teks berita? Karena teks berita itu tidak harus menimbulkan pro dan kontra. Dia hanya menyampaikan informasi saja, gitu teman-teman. Nah, yang keempat terakhir mengandung unsur dari adik Simba. Oke, ada yang tahu adik Simba? Belum tahu. Oke, nanti kakak jelasin dulu ya. Wow. Ini kakak mau garisin dulu sebentar. Mau tulis dulu ini? Oke, kakak kasih waktu lagi ya, 5 menit. Sudah? Kita biar ini lanjut, nanti kita ke bahas tentang unsur dari adik Simba baru stop gitu. Oke? Belum? Oke, kakak tunggu ya. Kalian tuh lagi suka senang dengar berita nggak sih? Nah, kakak beringat media di berita apa aja ya? Itu ya, oke, udah kan? Udah selesai? Oke, berarti kakak jelasin dulu nih media
yang mempublikasi berita. Ada apa aja? Ya, media sosial, benar. Siapa namanya tadi? Haris. Oke, Haris. Media sosial, benar. Terus surat kabar atau koran. Nah, selanjutnya ada radio. Radio. Yang keempat ada televisi. Yang kelima ada satu lagi, ada apa ya kira-kira? Surat kabar, radio, televisi, sosial, apa lagi? Media sosial udah, surat kabar udah, radio udah, televisi udah ya? Benar, berarti kalian kurang fokus ya. Oke, dari 4 itu yang paling kalian sering gunakan adalah media sosial. Nah, gimana sih cara membedakan berita-berita hoax sama berita-berita yang benar-benar terjadi? Oke, gini teman-teman. Kan sekarang itu kalian lebih suka menggunakan video short atau video pendek kan. Nah, itu kalian gak boleh langsung ambil begitu saja. Kenapa? Karena kevalitannya itu belum tentu valid. Nah, cara kalian mendapatkan berita-berita yang benar ataupun berita-berita yang tidak hoax itu kalian pertama cari media-media yang sudah ternama, contohnya kayak Kompas, detik.com, terus ada lagi TV One, Metro TV, yang kayak gitu-gitu adalah media-media yang memang benar-benar nyata seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan kayak Kumparan, terus apalagi ya yang sering menyebarkan berita hoax tuh banyak banget teman-teman. Jadi kalian harus memilah dan memilih mana berita-berita yang menurut kalian hoax, mana berita-berita yang menurut kalian tidak hoax. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut ya ke unsur dari unsur-unsur teks berita. Nah, pertama ada kan unsur-unsur teks berita berarti ada apa aja? Sorry ya, simba. Nah, gitu. Berarti sebenarnya sama aja kayak kalian tahu 5W 1H. Nah, tapi ini di dalam bahasa Indonesia berarti ada kata apa. Nah, apa ini? Tugasnya apa? Menanya. Kata tanya yang menanyakan kalimat apa yo? Kata tanya yang menanyakan, peristiwa apa atau kejadian apa yang dibahas. Nggak apa-apa kalau nggak tahu peristiwa atau kejadian apa yang sedang dibahas. Oke. Habis ya video editingnya. Oke, lanjut. Yang kedua berarti ada kata di. Berarti di itu di mana? Ya kan? Berarti kata tanya yang menanyakan kejadian
sini paham? Berarti lanjut ya. Ada apa, di mana. Berarti yang ketiga ada kapan. Nah, kata kapan adalah kata tanya yang menanyakan kapan berarti apa? Waktu kejadian. Oke, kalian jadi panggil sebelah saya ya. Kalau di situ saja tapi hapus. Gimana? Boleh di sini aja lanjutnya. Oke, kelihatan di sini. Oke, lanjut ya. Berarti ada apa, di mana, kapan, siapa. Oke, nomor 4. 4 itu berarti siapa. Siapa berarti kata tanya yang menanyakan. Kata tanya yang menanyakan orang-orang yang terlibat. Oke, itu siapa. M. Simba. 5. Mengapa. Berarti kata tanya yang menanyakan alasan atau latar belakang. Peristiwa atau kejadian. Oke, berarti lalu bagaimana. Nah, bagaimana kata tanya yang menanyakan kurang satu. Bagaimana kata tanya yang menanyakan proses terjadinya peristiwa. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, paham benar ya. Nah, unsur teks berita itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau biasanya yang paling awal adalah di adik Simba ini dalam teks berita, yaitu teras berita namanya. Jadi kakak jelasin di struktur berita. Nah, kalian boleh tulis ini dulu, waktunya 5 menit.
Oke. Kalau sudah bilang ya. Karena kalau di sana belum kelihatan ya. Udah. Lanjut ke sini aja di sini. Udah, belum? Belum ya? Kakaknya ya, belum ya. Oke. Sudah belum? Dimas, kayaknya kamu layu banget. Kenapa? Belum makan kah? Iya, gak apa-apa. Maksudnya kalian nanya aja biar kamu kakak nyesuaiin. Kalau misalkan kamu yang nggak semangat, kita bisa tetap semangat gitu. Nggak apa-apa. Oke. Bukan lagi kenapa-napa kan? Oke. Masih belum? Oke, masih dari siapa ya? Oke, tunggu Ian.
Tika, ya, ayo Tika, udah selesai belum? Taruh dulu handphonenya. Ya. Oke, sudah? Oke, kamus ya. Berarti tadi udah ngejelasin pengertian, ciri-ciri, media, unsur, sampai unsur. Nah, aku bakal ngejelasin struktur. Ini rada menyenangkan teman-teman. Kenapa bilang menyenangkan? Karena apa ya? Karena seru banget. Karena seru. Oke, di sini struktur teks berita. Nah, di dalam struktur teks berita itu biasanya berbentuk piramida kebalik. Nah, ini satu. Gambar apa ya? Sebentar ya. Ya, kamu bisa gambar. Nah, 1, 2, 3. Nah, di sini biasanya judul atau headline. Nah, yang selanjutnya kepala berita. Atau bisa juga disebut teras berita. Nah, selanjutnya ada apa? Dan tahu? Tubuh berita. Oke, yang terakhir ekor berita. Nah, di sini dijelasin judul berita itu permasalahan yang ingin disampaikan. Bukan permasalahan aja sih, karena aku bilang atau informasi ya kan. Nah, informasi. Nah, lanjut, berarti kepala berita adalah latar belakang. Sorry. Nih, unsur yang ada di dalam teks berita, atau bisa disebut juga adik simba. Nah, adik simba ini berisinya di dalam kepala berita ataupun teras berita, seperti itu. Nah, unsur yang paling penting adalah unsur dari teks kepala berita. Nah, ini dulu unsur penting. Oke, kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nah, lanjut ada tubuh berita. Nah, tubuh berita berarti menceritakan proses kejadian ataupun latar belakang masalah berita. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut ya ke ekor berita. Biasanya berisi simpulan atau komentar dari penulis. Nah, biasanya yang sifatnya opsional adalah ekor berita. Jadi dia kalau dikurangi pun dia tidak ada berpengaruh gitu. Ini mau ditulis dulu. Oke, boleh ya, waktunya 5 menit.
26 gimana kakak? Lupa. Oke, kalau mau di sana boleh. Jadi selanjutnya di sana kakak jelasin lagi kaidah kebahasaannya. Boleh. Kakak ini dulu ya. Sudah belum? Oke, apa-apa, Kak tungguin. Kalau pelajaran bahasa Indonesia yang paling kalian suka apa? Coba Ika. Ini si nonton. Itu Pak, itu mah udah jauh banget ya. Tapi sinonimu atonim itu lebih ke arah apa ya sekarang tuh? Lebih yang agak susah gitu ya untuk SMA. Nah, kalau untuk sekarang ini apa? Tahun lalu apa tuh? Aneh tuh. Nah, lucu ya. Aneh itu sebenarnya bisa juga terjadi di dalam teks berita, teman-teman. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Kalau kalian lihat koran, ada yang kepalanya besar, itu pasti ada di koran itu kan berarti teks berita juga kan? Nah, itu kayak gitu. Yang bikin dia kenapa nih kayak itu gitu. Itu anekdot. Biasanya temennya teks berita tuh ada argumen, ada eksposisi, ya kan? Iya. Oke, kakak lanjut di sebelah sana ya, tentang kaidah kebahasaan dari teks berita. Biasanya kakak coba aja deh biar kalian kelihatan. Yang pertama, biasanya ada menggunakan
bahasa yang baku. Bahasa, kalau di dalam bahasa Indonesia yaitu menggunakan bahasa standar atau baku. Kenapa harus baku? Agar pembaca dapat memahami isi informasi yang ada dalam teks. Nah, ini biasanya bersifat universal. Nah, sifat universal maksudnya itu mudah dipahami oleh semua orang. Jadi, kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia, sampai ke Papua pun kalian bakal dipahami seperti itu. Lanjut, yang kedua, kalimat langsung, menggunakan kalimat langsung. Oke, menggunakan kalimat langsung maksudnya kayak gimana, Kak? Nah, dalam teks berita itu kan biasanya ada katanya tuh tadi di dalam diksi Mbak itu ada siapa kan. Nah, kata siapa ini menandakan orang-orang yang terlibat. Nah, kalau kita lihat dari teks berita yang sedang terjadi kebakaran kan. Kalau kebakaran itu ada siapa yang terlibat? Ada warga, damkar, sama kepolisian, ya kan? Nah, biasanya menggunakan kalimat langsung. Si polisi ini mengujarkan langsung yang dia ujarkan tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurang-kurangi. Berarti kalimat langsung adalah kalimat yang diujarkan langsung oleh orang-orang yang terlibat tanpa dikurang-kurangi atau ditambah-tambahkan. Paham? Contohnya kayak apa? Kita kasih contoh deh. Nih, pelaku sudah mengincar korban. Kasus ini akan kami terus selidiki. Nah, terus pakai ujar Kapolres. Nah, seperti itu contohnya. Lanjut yang nomor 3. Ada kalimat menggunakan kalimat langsung sama ada kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu ya. Nah, kata kerja mental ini adalah kata kerja yang merespon tindakan seseorang. Contohnya kayak apa, Kak? Kita kayak contohnya ya. Nih, korban merasa tertipu. Akhirnya korban
melaporkan kasus tersebut. Nah, mana yang termasuk dari kata kerja mental ini? Nah, korban merasa tertipu kan? Nah, ini kata karena dia udah ada tindakan dan dia merespon tindakan itu, dia merasa tertipu, terus dia merespon, akhirnya korban melaporkan kasus tersebut. Yang terakhir adalah apa? Ayo. Benar, konjungsi temporal. Boleh kasih poin si Tika. Nah, konjungsi temporal adalah konjungsi kata hubung. Kata hubung yang menunjukkan waktu. Oke, berarti ada apa contohnya? Benar nih Mas. Seperti sejak, setelah itu, akhirnya, dan awalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain tentang kaidah kebahasan? Oke, nggak ada. Tadi Dimas sudah jawab tentang kata sejak. Oke, kasih poin. Oke, sudah semua. Ada yang ingin ditanyain dulu? Oke, mau tulis Kak? Boleh, Kak kasih waktu 5 menit ya. Atau 3 menit aja cukup. Habis itu kita lanjut kuis yang ada di aplikasi kalian masing-masing. Oke, boleh 3 menit. Seru kan? Maksudnya belajar tentang teks berita itu seru karena dia tuh rangkumnya jelas, nggak kemana-mana. Ada kok teks yang menurut kakak ininya belum sistematis gitu. Teks apa Kak? Puisi. Ya kan, benar kan? Kita tungguin ya. Benar, nggak ada yang ditanyain? Dimas, Tika, Haris, Bimo, Dian? Oke, paham. Oke, nggak paham. Ucup. Keren banget. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, kalian boleh buka HP kalian masing-masing atau gawai kalian masing-masing dan lanjut buka aplikasi yang sudah disediakan untuk kuis. Waktunya 15 menit. Oke. Aku tunggu ya di sini ya. Sorry. Kita tunggu waktu 15 menit dari sekarang.
menit atau cuma 5 menit? 15 menit, oke. Kita tunggu ya. Enaknya makan apa malam ini ya? Kalau ada tulisan kayak yang tadi nggak kelihatan jelas, kalian ngomong aja ya, jangan malu-malu. Oke. Nggak susah kan soalnya? Iya, oke, kerjain dulu deh. Biasanya harus apa yang kalian kerjakan. Sudah? Belum ya? Oh, nanya aja kakak. Kakak izin dulu ya, teman-teman.
Oke, boleh. Sudah belum? Belum ya? Ya, tungguin ya. Soal-soal gitu kalian. Sudah. Oke, sudah? Oke, kalau sudah belum? Oke, kalau sudah, kalian boleh, siapa yang mau ngasih kesimpulan pelajaran hari ini? Tunjuk aja ya. Haris boleh. Oke, tadi kita belajar apa? Pengertian. Oke, ciri-ciri, unsur, terus struktur, kaidah. Nah, pengertiannya tadi tentang sebuah informasi yang bersifat faktual dan aktual. Iya, good job. Terus strukturnya berbentuk piramida planning. Terus ada apa lagi?